Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan diberi di balik berita itu ada apa sih sebenarnya? Oke, seperti biasa kami temani Anda, saya Hersul Benarif. Dan saya Agbeta, serang sekali jumpa teman-teman semua. Sebenarnya seru banget nih bahasan kita hari ini, Mas Oh Heru. ya Mbak, soal apa tuh? Iya, iya, iya. Kita akan bahas soal anggaran. Ya, anggaran Anggaran. yang sudah ditetapkan untuk tahun depan gitu yang Ya. ternyata ini malah naik. Jadi di mana letak efisiensinya Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Oh iya, iya, saya kemarin kaget-kaget itu membaca hotelnya Eselon 1 itu katanya rentangnya 2,4 juta sampai 9,3 juta. Hotelnya per Betul. malam. Orang gila. Saya cuma ngomong begitu aja ini. Apalagi yang kita mau bilangin dalam situasi begini kok bisa mereka menetapkan pagu untuk hotel untuk Eselon 1 ya. Eselon 1 Menteri Wamen itu 9,3 Hmm. juta gitu ya. Ini kan Ya, ini apa presidential suite ya Mbak ini kalau kayak gini nih Pak dan ya levelnya ya. iyalah itu yang ada ruang tamunya, terus Mm-mm. kemudian ada ruang Kolam besarnya, renangnya, akses tamannya, ruang. betul, Mm-mm. ruang makannya tersendiri, apa dan Ya, sebagainya. Dulu padahal kan yang Bapak. KPU, ketua KPU tuh yang dia di Mm-mm. Belanda sudah Mm-mm. dapat yang fasilitas seperti ini Mas Ersu, padahal ternyata hanya Oh, untuk mendekati wanita. iya, 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 gila banget ya untuk kita. Jadi selama ini seperti itu ya Mbak, para pegawai negeri itu ya, para pejabat pemerintah kita itu ya. Mhm. Ya, ngeri karena ternyata tidak hanya soal itu saja, tapi juga soal mobil yang kemudian dinaikkan begitu Oh, menjadi 931 juta kalau tidak salah itu pagu untuk mobil yang ada itu dengan alasan bahwa nanti kemungkinan mobilnya itu tidak lagi mobil konvensional seperti sekarang, tapi semuanya sudah memakai mobil listrik dan sebagainya. Dan begitu juga, nah ini yang banyak sekali mendapatkan sorotan adalah biaya makan. Biasanya kalau rakor kabinet itu kan mm, siang hari ya. Biaya makan dan snack untuk satu orang menteri untuk rakor kabinetnya Presiden Prabowo itu senilai 171.000. itu Ini benar-benar membuat marah netizen karena oh kemudian ya. mereka ingat bahwa Mm, ada gaji guru honorer begitu mm. yang masih 200.000. Per Walaupun ada bulan. juga yang honorer, guru Ya, honorer kan masih ada yang mendapat per gaji bulan. 200 per bulan. Oh, Iya, gila. Saya pikir sekali makan juga. Gitu. Oke, oke. ini dibandingkan antara per bulan dengan hanya untuk sekali makan saja dan kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Mm. Amerika gitu yang ternyata sangat jauh berbeda dengan budaya yang selama ini ada di Ya. Indonesia. Nah, Pak Prabowo, apakah Anda tahu soal begini ya? Ini nggak benar menteri-menteri Anda ini, Pak Prabowo, terutama Ibu Menteri Keuangan ya, karena Anda perintahkan Ya. untuk melakukan efisiensi, kok masih ada hal yang semacam itu. Itu nggak masuk akal buat saya itu memang nginep sampai 9,3 juta itu untuk apa? Karena kita tahu bahwa mereka juga kan nggak seharian penuh di apa hotel ya, Mbak ya. Dia kan pasti di ruang di luar bertemu dan sebagainya dan 9,3 juta itu berarti gubernur-gubernur dari daerah juga itu dapat jatah segitu dong ya ke pagunya karena dia termasuk di atas eselon pejabat pejabat negara kan gubernur jadinya ya. Iya, iya, Mas Ersul. Tapi kalau itu kan mereka memakai anggaran daerahnya Oh, masing-masing ya. APBD. Ini APBN. APBD. Makanya kemudian seperti misalnya Jawa Barat sebagai Hmm, contoh hmm, itu kan hmm, dipangkas oleh Deddy Mulyadi perjalanan dia ke luar hmm, negeri. hmm, Walaupun itu dengan alasan saya nggak akan melakukan perjalanan ke luar negeri, nggak akan studi bandingan hmm. karena saya akan fokus di dalam negeri dan saya nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang begitu. Oke. Jadi itu cuma ya dia saya tuh nggak bisa bahasa Inggris bahkan bahasa Indonesia pun saya sering langsung tiba-tiba berubah menjadi bahasa Hmm, Sunda begitu. Jadi hmm. memang itu inefisien. Ya sebetulnya dari segi itu Deddy Mulyadi patut menjadi contoh bagi yang lain-lain. Dan saya lihat juga ada, saya lupa gubernur dari mana, tapi juga memangkas anggaran perjalanan ke luar negeri. Hmm, hmm. Iya, 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 iya. Oke. Oke, mari kita mulai dari situ. Soal Pak Jokowi nggak Anda bahas nih Mbak Agi. Lagi rame juga kan? Hmm? Oh iya, iya, Pak Jokowi ini ada netizen yang menanyakan dan sempat saya jawab karena kemarin kita menceritakan soal ketidakhadiran Pak Jokowi Hmm. pada acara Hari Lahir Pancasila Iya, tanggal iya, dua iya. Hmm, Juni hmm, diselenggarakan yang di Jakarta hmm, dan kemudian bukannya Pak Jokowi sakit kulit. Oh iya, benar. Pak Jokowi memang ini pernyataan ya, hmm, jawaban kepada media yang hmm, menanyakan dan hmm, pernyataan ini dijawab oleh ajudan Pak Jokowi yaitu Kompol Syarif Muhammad begitu. Dan dia menjelaskan, walaupun hanya sepotong kecil sih penjelasannya, bahwa ya memang betul Pak Jokowi sedang sakit alergi, begitu, dan sekarang sedang masa pemulihan. Nah, alergi ini biasanya kan
memang menyerangnya di kulit ya Mas Hersu, entah itu Iya, berbentuk tapi bentol atau iya, penebalan atau apa tapi gitu. tahu saya alergi itu tapi nggak menetap, Mbak. Alergi itu saya sendiri kan juga punya alergi kulit semacam itu ya. Jadi kalau Ya. kena pemicunya ya biasanya kena sebentar itu biasanya ya nggak lama, nggak menetap, Mbak gitu. Mhm. Biduran Iya, sebenarnya. Ya rata-rata bentuknya kayak betul. biduran kan kalau alergi kulit itu ya. Nah, tapi Iya, iya. yang anehnya karena kata Kompol Sarif tadi itu dia menyatakan bahwa sementara Pak Jokowi tidak akan menerima tamu-tamu juga gitu. Tapi hari ini katanya udah menerima tamu lagi gitu. Kalau saya melihat sih dari unggahan dari Solo Times, dari Hmm, berita Surakarta, pokoknya berita-berita yang hmm, tiap hari meliput Pak Jokowi ya. hmm, Ini kemarin pun sebetulnya pada tanggal 2 Juni hmm, itu Pak Jokowi kan terlihat pulang dari Jakarta ke hmm, Solo dan kemudian bertemu juga dengan warga yang sudah hmm, menanti di hmm, situ, gitu. Terus kan sepertinya ada juga warga yang kemudian diterima begitu Mas Henry. Kan biasanya warga masuk untuk foto-foto, habis itu dikasih kaos, kemudian pulang gitu. Ada juga warga yang diterima. Jadi kemarin tuh sebetulnya ketemu dengan warga dan hari ini yaitu tanggal 3 Juni ini ya eh, terlihat betul. Jadi bahkan ada yang memberikan judul di akun tersebut bahwa Pak Jokowi menerima ibu-ibu dari Bayangkari begitu. Tapi kalau seandainya kita lihat ternyata tidak hanya dari Bayangkari tapi juga masyarakat umum gitu. Bayangkari ini artinya ibu-ibu istri ya. polisi gitu ya. Ini Dan konten lama tetap atau aja di situ. baru diunggah atau memang konten hari ini? Konten hari ini, konten hari Oh, ini, iya, begitu. iya. Jadi ya artinya untuk bertemu dengan warga begitu ya seperti biasa yang datang ke rumahnya itu ya bisa-bisa saja gitu. Jadi nggak sakit-sakit amat dong ya? Nggak sakit yang terbaring atau apa sepertinya itu tidak seperti itu ya Mas Hersu. Tapi Hmm, kalau Mas Hersu tadi mengatakan bahwa biasanya kalau alergi itu kan hanya hmm, sebentar ya memang hmm, alergi kayak hmm, biduran atau hmm, kita iya, alergi hmm, dingin apa kita hmm, apa bentol bengkak atau hmm, apa biasanya hanya sehari 2 hari itu udah selesai atau alergi makan obat gitu hmm, ya. hmm, Kita makan penawarnya kemudian udah hmm, selesai. Tapi kalau di Pak Jokowi ini kan memang yang beredar itu kan berupa bercak-bercak kayak hmm, kehitaman gitu ya hmm, Mas hmm, Hersu. enggak. Atau kalau misalnya kita kena seperti psoriasis gitu yang Hmm, gatal itu atau yang itu kan memang tidak bisa sebentar saja itu hmm, sembuh begitu hmm, karena hmm. ya sebetulnya itu bukan penyakit yang apa namanya bukan penyakit yang aneh gitu yang kita Ya, dan ini mematikan enggak gitu ya. iya betul dalam keluarga kita banyak yang Banyak menderita itu juga misalnya karena mau ujian anak kita mau ujian stres stres berat ya. gitu Hmm, atau apa kemudian dia timbul psoriasisnya gitu ya. gatal-gatal dan sebagainya. Nah Pak Jokowi ini karena apa nih gitu kan Hmm, orang bertanya hmm, apakah karena akhir-akhir ini begitu mendapatkan tekanan begitu hmm, hmm, dan kemudian berbagai peristiwa persidangan sana sini membawa barang bukti yang hmm, hmm, ijazahnya dibawa kemana-mana atau apa gitu. hmm, Ya hmm, memang ada yang mengaitkan dengan spiritual, mengaitkan kalau hmm, dalam agama Islam sakit hmm, kulit itu karena ini. Silakan baca sendiri sakit kulit itu karena apa. ya, ya. Teman-teman bisa membaca. Memang ada berbagai POV lah, point of view dari masyarakat. Nabi ini kisah anu kalau dia anu Nabi Ayub ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ya. Hmm. Iya. Oke, Mhm. Menguji kesabaran ya ya sebetulnya. ujian kesabaran gitu ya. Justru katanya kalau kita diberi penyakit dan kemudian kita bersabar, padahal itu mengurangi dosa-dosa kita. Gitu, Mbak Ayu. Iya. Tapi Tapi kita jangan dimarahi loh, nanti dikira kok bandingin Pak Jokowi dengan Nabi Ayub. Enggak, bukan enggak, begitu. Tapi enggak. maksudnya kita soalnya suka bingung menyampaikan sesuatu karena kita kan nggak mungkin menjelaskan semuanya. Jadi kadang hanya kita deliver begitu saja. Bukan maksudnya bukan seperti itu begitu. Wah, itu apalagi Iya. kan kalau yang bandingin Pak Jokowi dengan Umar bin Khattab itu kan anunya dayatnya Pak Jokowi bukan kita nggak membandingkan seperti itu gitu. Oke, Iya, tapi yang jelas bahwa memang di akhirnya ada konfirmasi bahwa Pak Jokowi itu sedang iya, sakit gitu ya karena sebelumnya kan betul. muncul berbagai spekulasi. Tapi memang Mhm. kalau disebut alergi kulit orang jadi bertanya-tanya juga karena seperti saya sebutkan tadi kan kalau alergi karena saya sendiri juga punya seperti itu gampang ada pemicunya gitu ya begitu ada Iya. kena pemicunya dia Mhm. langsung muncul apa makanan apa-apa Mhm. dan sebagainya dan enggak itu nggak bertahan lama Mbak biasanya kayak gitu itu minum obat penawarnya dan sebagainya itu udah langsung hilang kalau bintik-bintik hitam di wajah dan di ini itu flek juga beda ya flek itu kan wajah kayak saya juga Mhm. ada udah mulai Mhm. ada fleknya ada pigmennya Iya. muncul gitu ada tapi kalau Pak Jokowi memang itu saya kira perlu ada dokter yang komprehensif untuk menjelaskan soal itu orang jangan dibilang nyinyir juga ya
Ya, kenapa? Hmm. Karena Pak Jokowi kan memang figur publik sekarang maunya muncul terus ya begitu ada perubahan-perubahan orang jadi Iya, tertarik untuk itu gitu. betul, betul. Hmm. Dan kemunculannya pada tanggal 15 Mei kalau tidak salah dan Oh pada gitu. tanggal 26 Mei itu yang dia CFD, dia di Hmm. eh, bertemu dengan masyarakat di Medan, Sumatera Hmm. Utara ketika menengok keluarga dari Hmm. putrinya yang ada di sana. Itu kan kelihatan kalau Jokowi wajahnya tuh masih bersih, Mas Hersu. Oh. Juga pada saat CFD ini bisa dilihat wajah Jokowi juga masih bersih. Tapi kenapa belakangan ini terlihat ada hitam, flek-flek gitu ya, Hmm. noktah-noktah itu gitu. Ataukah kalau saya perhatikan pada beberapa orang tua itu memang timbul alergi karena metabolisme sudah turun, daya tahan turun, Iya. imunitas menurun dan sebagainya. Jadi berbagai bentuk alergi itu bisa seperti eksim apa dan sebagainya bisa timbul. Nah, ini karena apa kan gitu. Sebenarnya Dokter Tifa nggak salah loh. Ini sudah dihujat, dibully Kenapa? habis-habisan nih Dokter Tifa sampai kemudian ngabalin pun apa mengusulkan supaya yang seperti ini nih fitnah nih ditangkap apa sebagainya. Hmm. Padahal Dokter Tifa kalau saya lihat Hmm. sebagai seorang dokter mungkin itu walaupun hanya sekedar pengamatan dari jauh, dia nggak salah juga. Dia mengatakan bahwa itu kemudian sakit kulit begitu. Ya emang sakit kulit, tapi apa sakit kulitnya apa kan kita nggak nggak jelas gitu ya. Iya, iya, Oke, iya. ya oke lah kita serahkan ke dokter ya kasus itu Ke yang dokternya. tadi. Mm-mm. Kita ngomongin yang soal anggaran saja. Kita mau bicara yang mana dulu? Kalau lihat besarannya sih apa yang hotel itu juga itu gila banget. Tapi ini yang banyak marah soal makan minum itu ya Mbak Agi ya. Iya, Mas Hersu, yang soal makan jatah makan tiap menteri atau anggota kabinet deh. Anggota kabinet berarti menteri, wakil menteri, begitu dan ketua lembaga dan apa dan sebagainya yang selevel dengan itu ya. Itu ternyata jatah makan dan snacknya itu 171.000. Ini membuat kaget sekali, Mas Hersu. Jadi untuk snacknya itu sekitar 30 ribuan lah begitu ya. Sementara untuk atau snacknya sekitar 50.000 sekian, saya lupa. Itu ada netizen yang kemudian memberikan beberannya ini. Ya, saya lihat ini Kopitem, Kopitem, @Kopitem ini netizen mengatakan begini. Dalam tabel biaya makan rapat koordinasi tingkat menteri atau wamen atau eselon 1 itu 118.000 per orang itu untuk Mm-mm. makannya. Anggaran kudapan 53.000 per orang. Jadi kalau di total 171.000. Ini netizen ini marah rupanya. Dia mengatakan brengsek. Gak lihat apa susahnya rakyat. Mending disamain dengan MBG 15.000. Selebihnya untuk rakyat. Lulus ekonomi UI kok dungu. Ini berarti yang dimaksud Sri Mulyani ini kalau lulus ekonomi UI. Karena memang Ya. anggaran ini diumumkan oleh Sri Mulyani di istana ya. Ini sebagai apa namanya anggaran untuk tahun depan begitu Mas Hersu. Dan di sini juga dia menyertakan ya miris sih, sedih kan dia menyertakan video seorang ibu yang mau melahirkan di daerah begitu yang kemudian dia harus menyeberangi sungai. Sungainya sangat lebar, ini sungai-sungai yang besar. Saya Mm. baca captionnya. Ini di Desa Kateri Kabupaten Malaka. Karena tidak ada jembatan, ibu hamil yang mau bersalin terpaksa menyeberangi sungai seperti ini. Menyeberangi sungai ibu hamil mau Kabupaten melahirkan. Malaka di mana Mbak ya? Iya, coba nanti kita lihat Malaka ada di mana ini ya. Ini salah satu contoh dari banyak masalah di daerah pelosok NTT. Di NTT rupanya Oh, Mas Hersy. NTT ya, ada Malaka ya. Ini sedih sekali. Ini Mas admin kita tolong diputar ya video ini. Bagaimana di desa masih seperti itu. Ini kan sesuatu yang dibandingkannya sangat mencolok. Di desa masih masyarakat masih mengalami seperti ini. Sementara di sini jatah makan aja untuk satu kali makan 171.000 begitu. Ya, ya. Saya saya khawatir ya, Ibu Sri Mulyani kan sudah terlampau lama di dalam kekuasaan ya. Itu kan sejak zaman SBY sempat ke Bank Dunia dan sebagainya. Ya, Mereka jadi nggak mhm. sensitif lagi. Buat mereka itu hal Ya, kecil mungkin, tapi buat rakyat itu besar. Kan memang kalau orang makanya banyak dulu kalau cerita-cerita zaman dulu ya kan. Itu para sahabat misalnya itu diminta incognito itu untuk lebih memahami. Saya kira nggak paham mereka soal itu. Sama juga misalnya ya. kemacetan lalu lintas di Jakarta. Mereka juga nggak paham karena Mhm. mereka pakai riders kan, jadi ya Wow. jalannya lancar dan Mhm. sebagainya. Makanya sebenarnya penting itu disarankan mereka sekali-kali turun ke bawah, menggunakan kendaraan umum untuk ngobrol dengan rakyat supaya mereka tahu dengan situasi yang ada dan bisa berempati. Tapi saya kira mereka sudah teraliniasi karena terlalu lama di dalam kekuasaan. Apalagi kemudian ini banyak menteri-menteri kita kan yang ini keluarga orang yang tajir melintir kan, pengusaha-pengusaha kelas atas yang mereka pasti akan ngetawain loh, duit kalian duit 170.000 aja kok diributin, gue sekali makan bisa lebih dari itu, bisa jutaan makan gitu.
Ini yang padahal kan ini kan duit negara dan mereka nggak paham bahwa dibuat di rakyat yang seperti Anda bandingkan tadi, guru honorer cuma 200.000 per bulan. Gitu. Artinya kalau kali makan dua orang menteri itu makan, itu bisa, tiga orang menteri makan gitu ya kira-kira, itu bisa untuk menggaji berapa tiga orang dari honorer yang ada kan gitu. Iya, jadi bahkan ada yang bandingkan. Ini bisa, kalau di daerah ini bisa untuk makan sekeluarga, dan Hmm, ini bisa untuk makan 4 hari, 5 hari, begitu hmm, Mas Hersu. hmm, Satu keluarga sekarang di Indonesia rata-rata 3,8 jiwa, itu berdasarkan BPS ya. Kita sama ratakan 4 orang, 2 orang tua dan 2 anak. Itu sudah bisa untuk makan berhari-hari begitu. hmm, Ini yang tadi apa data guru honorer ini ada di Ahmad Arif Zulfikar. Ini akun organik ada di Thread. Dia hmm, mengatakan jatah uang makan dan snack rakor menteri 171.000. Sedangkan gaji guru honorer 200.000 per bulan. Guru honorer selalu jadi objek politis tiap periode, dijanjikan kesejahteraan tapi nggak pernah terjadi. hmm, Boro-boro makan 171.000 sekali, begitu kan. Emang sengaja kok pendidikan nggak diurus supaya nggak banyak yang pinter, biar budaya feodal tetap bertahan selamanya. Dan ini banyak sekali yang komen di bawahnya. Saya nggak tega untuk membacakan komen-komen itu, bahkan CNN gitu yang ada di X, yang biasanya komennya juga tidak banyak. Tapi untuk unggahan kali ini, unggahannya berjudul Jatah Uang Makan dan Snack Rakor Menteri Prabowo 171.000 itu banyak sekali yang komentar Mas Hersud dan mereka apa ya menghujat, mencaci maki, kecewa, marah apa dan sebagainya. hmm, Ini memang seperti kata Mas Hersud sangat-sangat tidak sensitif karena kalau kita lihat ini netizen langsung ingat ya kejadian pada bulan Mei tahun lalu 2024 di mana Perdana Menteri Lawrence Wong dari Singapura itu mengunggah Mas Hersud mengunggah di X-nya dia menulis seperti ini. Rapat kabinet di apa namanya? Tulisannya dalam bahasa Inggris ya, saya tidak usah bacakan, tapi silahkan melihat ini kita unggah juga. Dan kemudian ini disorot oleh banyak netizen, ada yang mengatakan begini, Singapura yang PDB-nya tertinggi di dunia, kalau rapat menteri dan perdana menterinya cuma dikasih air putih, dan itu negara maju. Anggaran dipakai semestinya. Nah, kalau di Indonesia, apa-apa pakai snack dan pakai hiasan bunga segar, hmm, plus biaya hmm, pengawalan dan lain-lain. hmm, Luar biasa. Di US, maksudnya Amerika, nggak bisa meeting sambil snack. Minum itu udah maksimal prosedur, gara-gara dietnya orang Amerika beda-beda. Work ethic mereka, etik kerjanya juga nggak bagus ngemil sambil rapat. Jadi berdasarkan budaya mereka sambil rapat, sambil itu hmm, tidak berdasarkan etika tuh hmm, nggak bagus. Di semua aspek nggak ada bagusnya kalau rapat sambil makan atau nyemil. Indonesia kebanyakan gaya, dia mengatakan demikian. Ini kita melihat ya Mas Ersu, memang diunggah oleh Lawrence Wong gitu bagaimana suasana kerja ini kita bisa melihat nih gambarnya, fotonya yang diunggah di akun X-nya itu bersih mejanya. hmm, Dan kemudian hanya ada di situ, coba saya zoom ya. Catatan atau apa kecil gitu buku-buku catatan kecil begitu dan mereka juga tidak berlomba-lomba untuk memakai tablet yang terkini, yang terbaik, yang terbaru, yang tercanggih, yang termahal nggak ada di situ tidak terlihat. Bahkan kemudian yang disorot itu adalah ada apa sebuah tas, saya rasa itu tote bag ya dari salah seorang anggota kabinet yang wanita diletakkan di bawah di dekat kakinya begitu. hmm, Dan ini kalau kita zoom lagi tidak ada mereknya. Saya nggak tahu itu merek apa, tapi sejauh ini saya lihat tidak ada mereknya. Itu hanya seperti tas-tas bukan hmm, yang kita bisa bayangkan menteri kita, pejabat kita begitu hmm, tasnya itu ketika apalagi pelantikan apa dan sebagainya sudah seperti mereka saling bersaing satu sama hmm, lain dengan harga ratusan juta dan sebagainya. Jadi ini benar-benar memang budaya ini ya Mas Hersu dan kemudian dilanggengkan hal yang seperti ini. Boleh saja mengatakan dari dulu sejak Pak Soeharto misalnya juga sudah ada snack, sudah ada. Kita sebagai wartawan kita tahu ya, misalnya menerima duta besar apa dan sebagainya, sesudah itu dijamu ada es dawet, ada es cincau, apa makanan tradisional seperti itu, begitu. Makanan jajan pasar biasanya memang ada juga biasanya dari Saripan Pasifik yang menghadirkan kue-kue kecil gitu. hmm, Tapi kalau seandainya dalam situasi seperti ini, hal itu dilanggengkan bahkan dilebih-lebihkan gitu ya, ya tentu membuat masyarakat bisa marah gitu. Harusnya budaya itu kalau sesuatu yang tidak baik kan kita melihat mengacu hmm, juga ke negara lain. Kalau seandainya itu memang tidak proper untuk keuangan kita saat ini dan tepos lirat rasa kita untuk apa ya, untuk sesama itu supaya
Jangan jangan sakit hati gitu. Saya pelayan kamu, tapi saya hidup jauh lebih mewah dari kamu. Padahal menteri-menteri itu, apalagi wakil menteri, mereka sudah memegang jabatan banyak sekali. Mereka juga menjadi komisaris di sana sini, yang gajinya itu ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Take home pay sebagai wakil menteri berapa? Belum anaknya untuk sekolahnya dibiayai, untuk istrinya ada tunjangan istri, ada tunjangan ajudan istri dan sebagainya. Ini benar-benar menyakitkan, Mas Hersu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi ini saya ragu apakah Pak Prabowo sampai detailkan waktu itu kan ingat sampai level ke-9 atau apa gitu waktu di dalam rapat ya. Beliau plototin semua. Nah ini yang begini ini Pak Prabowo tahu nggak apakah dilaporkan tidak ini karena kan ini Bu Sri Mulyani ngomongnya di sana ya berarti setelah menghadap menghadap Pak Prabowo gitu apakah sengaja nih menjerumuskan gitu dengan angka-angka semacam ini kan menurut saya agak aneh gitu kalau kalau kok muncul angka-angka semacam itu ya tapi satu lagi menurut saya ya mereka tidak sensitif karena sudah terlampau lama hidup dalam kekuasaan dan buat mereka justru aneh ketika kita misalnya mengkritisi soal itu gitu yang gini aja Hmm. kok dipersoalkan buat mereka gitu tapi coba kalau mereka lihat turun ke bawah banyak sekali rakyat kita yang jauh lebih menderita begitu sekarang ini boro-boro makan tadi bener ada perbandingannya berapa itu bisa berapa hari makan tuh 171 tuh Mbak di desa. Iya, bisa 4 hari, 5 hari, bahkan 1 pekan. Hmm. Ya, 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 Iya. betul. Ya, Oke. dan kita lihat Mas Hersu, kita Hmm. lihat ya, ini coba meja kabinet pada saat rapat, ketika tadi sudah ya dari Perdana Menteri Singapura saat Hmm. memimpin rapat, dan kemudian yang lainnya pada saat Jokowi memimpin rapat kabinet. Nah, kita masih ingat nih, Hmm. rapat kabinet pertama di IKN, bagaimana dibuat demikian megah, di tengahnya ada taman apa dan Hmm. sebagainya. Hmm. Dan itu di mention di akunnya Perdana Menteri begitu Hmm. bahwa di tengah itu biasanya kalau di tempat kami di Indonesia itu ada tamannya. Terus kemudian juga ada yang mengatakan itu ada botol yang kecil. Coba saya bacakan seperti ini ya. That is what will happen when you are in Indonesia begitu. Di situ kemudian diedit ada bunga-bunga hidup begitu ya. Hiasan-hiasan apa dan sebagainya. Terus kemudian ada nasi kotak padahal ini bukan nasi kotak seharusnya kalau di Indonesia prasmanan kan Hmm. biasanya. Terus Hmm. kemudian dia mengatakan begini, "You forget this Pak. Please bring in every meeting to keep you hydrated, just like cabinet meeting in our country." Kemudian gambarnya Equil, Mas Hersu. Itu kan Mahal minuman itu kok. mineral yang paling Hmm. mahal. Hmm. Hmm. Begitu. Jadi ada yang mengatakan dalam bahasa Indonesia seperti ini, Pak Wong, maaf ya, netizen Indo yang komen ini bukan lagi jelek-jelekin Singapura, tapi lagi menyindir pemerintahnya sendiri, yang tiap rapat meja dan ruangan penuh ornamen dan makanan, tapi hasil meeting selalu kosong tanpa solusi dan perbaikan untuk warga. Dan kalau kita melihat gambar memang betul, ada rapat di masa juga masanya Jokowi di mana meja itu di situ ada entah itu sepertinya tablet ya, laptop kecil atau tablet di situ sudah seragam soalnya semuanya. Terus kemudian ada piring snack begitu, terus kemudian ada gelas dan kemudian ada kertas-kertas catatan dan pulpen gitu. Jadi sangat penuh itu meja itu tidak terlihat clear dan fresh seperti yang mejanya apa rapat kabinet di Singapura Mas Hersu. Ya apalagi itu yang di IKN itu ruangan tertutup tapi di tengahnya ada garden gitu yang tanaman Hmm. hidup yang seolah-olah itu seperti sedang ada wedding atau apa gitu. Too much gitu, terlalu berlebihan dan terlalu foya-foya begitu ya. Yang di pusat sementara yang di bawah disuruh efisien, efisien, efisien. Bahkan orang sekolah disuruh efisien. Sekarang yang BPJS juga diefisienkan. Bayangkan, tapi yang di atas nggak ada efisiennya dalam hal ini. Yes, oke. Nah, kalau yang hotel tadi itu gimana? Itu juga sama aja ya Mbak Agi ya, berlebihan banget ya hotel kelas Ya. berapa? 2 juta sampai 2,5 juta sampai 9,3 juta ya. Itu Iya, bisa iya. kalau untuk Iya, bikin rumah untuk rumah sederhana itu udah jadi itu sudah bisa untuk bangun fondasi, udah bangun awal rumah sederhananya proyeknya Menteri Ara itu. Ya, Mbak. iya, ya, memang ada alasannya. Biaya penginapan ini berlaku untuk perjalanan dinas keluar kota di 38 provinsi, termasuk daerah dengan tarif tertinggi seperti Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Jadi itu untuk mengakomodasi. Kalau seandainya biaya penginapan di Papua Pegunungan itu memang tinggi sekali gitu. Nah, Ya. tapi di Jakarta juga maksimal 9,3 juta itu, Mas Hersu per Hmm, malam gitu. iya, Ini kan kelasnya sudah wah luar biasa. iya. Sementara untuk yang di bawahnya nih ya, coba di bawahnya kita intip sedikit. Plafon penginapan untuk pejabat eselon 2 4,9 juta. Masih Terus tetap mewah maksimal itu. itu ya. Hmm, hmm, Ya mewah Mas Hersu. Kalau hmm, seandainya untuk eselon 3
Dan ASN golongan 4 itu batas maksimalnya 3,7 juta. Tetap aja Terus itu, Mbak. ini tetap aja tinggi untuk eselon 4 dan ASN golongan 3, 2 dan 1,5 juta. Ini tetap dapat kelas yang mewah ya kalau dulu di Mewah daerah. 1,5 juta itu hotel kita tahu kok, apalagi sekarang hotel-hotel kan lagi susah gitu. Itu berat sekali. Oke, Pak, Mhm. ini saya kira mudah-mudahan teriakan dari para netizen sampai ke Pak Prabowo. Nah, ini mereka ini sedang bantu program Bapak loh. Bapak sendiri yang ngomongin bahwa Betul. efisiensi ternyata di bawah, di belakang Anda masih main seperti ini. Bu Menteri Keuangan udah tahu pajaknya, penerimaan pajak nggak apa sukses itu Nggak lagi sesuai target. dia nggak sesuai target seperti Ngandel. itu. Betul. Oke, Mbak Agi, Hmm. kita akhiri perbincangan ini kita daripada kita marah-marah nanti. Biarin netizen aja dan viewer kita yang marah-marah. Kita cukupkan sampai di sini. Saya Subnu Arif. Dan saya Grita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat, jaga kewarasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.